Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan atau nanti yang lebih sering akan kita sebut dengan PUAP dan badan usaha milik desa atau BUMDes dan kaitannya dengan upaya pemberdayaan masyarakat. Nah, di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah berdiskusi banyak tentang apa itu PUAP, apa itu BUMDes, bagaimana peran pemberdayaan dalam mengoptimalkan kedua program ini. Nah, pada pekan ini, pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan secara lebih ringkas, lebih detail tentang dua program ini, terutama apa yang menjadi latar belakangnya, tujuannya seperti apa, kemudian implementasinya juga seperti apa. Baik, kedua program ini sebenarnya tidak terlepas dari kesadaran dan upaya pemerintah untuk mendorong desa itu memiliki peran yang lebih besar atau lebih aktif, lebih optimal dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat. Nah, dalam visi kedaulatan desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa, eh, itu ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama mulai dari asas rekognisi atau pengenalan. Jadi dalam asas ini pemerintah desa itu harus mengenali desanya seperti apa, wilayahnya seperti apa, karakter masyarakatnya seperti apa. Kemudian eh, pemerintah desa atau yang ada di desa itu memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul. Dalam hal ini kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus setidaknya ada 4 aspek. Yang pertama adalah pemerintahannya, kemudian upaya pembangunan desa, pemberdayaan masyarakatnya, dan pembinaan kemasyarakatan. Nah, eh, kemudian hal ini bertemu dengan asas subsidiaritas atau kewenangan berdasarkan lokal desa. Nah, di dua asas ini, rekognisi dan subsidiaritas ini, sampai akhirnya bertemu kepada aspek ini tadi. Keempat aspek ini, mulai dari pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa. Nah, kemudian terkait dengan hal tersebut, kita mungkin dari 4 komponen ini akan lebih meng-highlight tentang upaya pemberdayaan masyarakat desanya. Nah, terkait komponen upaya pemberdayaan masyarakat desa, di sini setidaknya ada 4 aspek yang perlu kita pahami atau kita gali lebih lanjut. Yang pertama tentang tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial. Kemudian pengembangan kapasitas desa atau masyarakat desa. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan secara partisipatif. Dan yang keempat adalah pembangunan desa terpadu berbasis aset. Nah, keempat aspek ini penting peranannya dalam pengembangan kemajuan perekonomian atau masyarakat di desa. Dan tidak dapat kita pungkiri, tidak semua masyarakat desa itu memiliki kapasitas untuk mengelola 4 hal ini. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya pendampingan dari fasilitator ataupun orang-orang di luar masyarakat tersebut yang memiliki kapasitas, memiliki kemampuan untuk bisa mengoptimalkan atau menggali 4 aspek ini sehingga tercipta berbagai aktivitas, berbagai kegiatan dari desa itu yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat ataupun aktivitas ekonomi yang ada di desa tersebut. Nah, kemudian terkait tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial, titik poinnya, titik tekannya di sini adalah bahwasanya kelembagaan atau pengelolaan desa itu harus dilakukan secara demokratis dan berkeadilan sosial. Artinya tidak timpang terhadap salah satu kelompok masyarakat. Semuanya harus didengar, semuanya harus merasakan manfaat dari berbagai upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, di setiap desa itu pasti ada namanya musyawarah desa. Musyawarah desa ini menjadi forum untuk membahas dan menyepakati hal-hal strategis di setiap desa. Siapa saja terlibat dalam musyawarah desa ini, idealnya itu semua semua kelompok masyarakat boleh ikut dalam musyawarah desa ini. Tapi kemudian pemerintah atau setiap desa itu pasti memiliki apa eksekutifnya, lembaga eksekutifnya dalam hal ini adalah pemerintah desa yang ini bertugas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pemerintah desa ini layaknya pemerintah kalau di negara kita. Artinya di eksekutifnya di sini ada presiden, kemudian menteri dan sebagainya. Kemudian dari selain eksekutif ada juga legislatifnya atau badan perwakilan desa. Ini lebih ke DPR-nya.
Dia yang membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja. Dan yang ketiga, aktor yang tidak kalah penting dalam dalam kehidupan di desa atau tata kelola di desa adalah masyarakat desa tersebut, di mana dia menjadi objek sekaligus subjek untuk pembangunan desa. Dia berpartisipasi secara aktif, melakukan swadaya, gotong royong, dan segala macam untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di desa. Nah, berdasarkan dari Undang-Undang Desa, tujuan dari eh, pembangunan desa itu secara umum ada 5. Yang pertama adalah peningkatan pelayanan dasar, Fasum, Fasos, pendidikan dan segala macam, kesehatan itu masuk ke pelayanan dasar ini. Kemudian yang kedua adalah pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif. Kemudian yang keempat adalah pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Dan yang kelima adalah peningkatan kualitas, ketertiban, dan ketentraman masyarakat desa. Nah, dari kelima aspek ini, kita selaku mahasiswa, kalian selaku mahasiswa agribisnis, mungkin kita akan lebih fokus kepada poin yang ketiga atau C. Karena apa? Karena sebagian besar desa di Indonesia itu kan coraknya adalah pertanian. Pertanian menjadi aktivitas ekonomi utama yang menggerakkan sendi-sendi kehidupan di perdesaan. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di desa juga adalah berprofesi sebagai petani atau bekerja di bidang yang terkait dengan pertanian. Nah, oleh karena itu, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif ini menjadi salah satu aspek penting yang menjadi prioritas dalam pembangunan desa. Dan dalam kaitannya dengan upaya pemberdayaan, ini juga menjadi hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika melakukan kegiatan pemberdayaan di masyarakat desa. Kemudian eh, salah satu salah satu hal yang mengemuka, kenapa sih pemerintah melakukan perhatian terhadap desa? Kenapa desa begitu diperhatikan oleh pemerintah dalam kaitannya upaya pembangunan di tingkat nasional ataupun di tingkat daerah? Karena memang dari berbagai data menunjukkan, sebentar mungkin saya skip di sini. Nah, ini dari berbagai data seperti yang dipublish oleh BPS, kemudian saya ambil ini dari kata data yang sudah dirangkum dari tahun 2018 dan 2019. Ternyata memang proporsi jumlah penduduk miskin di pedesaan itu lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Walaupun kalau dilihat sekarang itu proporsi jumlah penduduk Indonesia memang lebih banyak yang tinggal di perkotaan dibandingkan di pedesaan. Tetapi kalau dilihat jumlah penduduk miskinnya ternyata lebih banyak penduduk miskin yang tinggal di pedesaan dibandingkan yang di perkotaan. Nah, oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat, pemerintah sangat concern dengan upaya pembangunan pedesaan. Makanya juga ada dana desa dan segala macam, itu arahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Nah, kembali lagi ke slide ini tentang the vicious cycle of poverty atau lingkaran setan kemiskinan. Kalau kita lihat atau teman-teman sering dengar berbagai berbagai teori yang mengatakan bahwasanya eh, begitu sulitnya untuk memutus lingkaran kemiskinan masyarakat, khususnya di pedesaan. Karena ini dari presiden yang pertama adalah selalu dikatakan masyarakat di pedesaan itu memiliki keterbatasan dari sisi modal atau eh, memiliki modal yang terbatas di sini. Kemudian kekurangan modal ini karena keterbatasan modal yang dimiliki oleh masyarakatnya itu menyebabkan ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan dan ketertinggalan. Artinya dari sisi pasar supply dan demand ini ada ketimpangan di sini. Karena dia tidak punya modal atau modalnya terbatas. Kalau misalkan dia berperan sebagai produsen, dalam hal ini mungkin petani, eh, jumlah barang yang barang atau jasa yang mereka produksi tidak 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 optimal karena memang modalnya terbatas tadi. Atau kalau misalkan dari sisi konsumen, petani selaku konsumen, dia tidak mampu memenuhi kebutuhannya karena tadi sumber dayanya terbatas, modalnya terbatas, sehingga memang
dari sisi supply dan demand ini akan sangat berpengaruh. Kemudian hal ini ketidaksempurnaan pasar khususnya dari sisi sisi produsen ya, dari sisi kurva supply-nya ini akan menyebabkan produktivitasnya rendah. Produktivitas usaha taninya ataupun yang lainnya itu akan menjadi rendah. Dan ini berdampak kepada pendapatannya. Karena produktivitasnya rendah, tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar dan segala macam, atau masih di bawah kurva optimalnya, akhirnya berdampak kepada pendapatan mereka yang rendah. Ketika pendapatan rendah, itu akan berpengaruh kepada savingnya yang terbatas, dan ketika saving terbatas, bahasanya mungkin bahkan tidak ada yang bisa ditabung gitu ya. Semua pendapatan yang diperoleh habis untuk konsumsi, bahkan mungkin dia harus masih kurang gitu. Akhirnya dia tidak punya investasi di situ. Investasi ini dalam bentuk modal ataupun yang lainnya. Nah, akhirnya ini kembali lagi, ini berdampak kepada kekurangan modalnya. Nah, ini mungkin secara sederhana tentang lingkaran setan, tentang kenapa sih kemiskinan itu sangat sulit sekali diputus. Makanya salah satu teori yang mengemukakan bahwasanya kalau ingin memutus lingkaran ini harus dimulai dari sumbernya. Kalau misalkan kurang modal dianggap sebagai sumber, berarti harus ada upaya untuk bagaimana pemerintah bisa meningkatkan modal dari petani ataupun masyarakat di pedesaan tersebut. Nah, ini mungkin kalau secara lebih rinci, di sini dibedakan antara supply side, kemudian demand side, kemudian dari aspek sumber daya alam dan sumber daya manusianya juga dipisahkan. Kalau misalkan dari sisi penawaran tadi itu mulai dari kurang modal, kemudian berdampak pada produktivitas, pendapatan rendah, tabungan rendah dan investasi. Kemudian kalau misalkan dari sisi permintaan, kurangnya modal itu akan berdampak kepada produktivitas, kemudian pendapatan, permintaan, investasi, dan kembali lagi ini berdampak kepada keterbatasan modal yang dia eh, miliki. Kemudian kalau dari sisi sumber daya manusia ataupun sumber daya alamnya, karena keterbatasan sumber daya manusia, kemampuan knowledge yang mungkin terbatas, itu akan berdampak kepada kemampuan dia untuk mengelola sumber daya alam. Sehingga tidak karena keterbatasan dari sisi sumber daya manusia, keterbatasan dari sisi pengalaman ataupun pengetahuan, akhirnya kemampuan masyarakat tersebut untuk mengelola sumber daya alamnya juga terbatas. Sampai akhirnya dia tidak bisa mengoptimalkan sumber daya yang dia miliki untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sampai akhirnya kembali lagi menjadi miskin dan seterusnya. Itu mungkin. Ini tadi sudah. Nah, kalau apa sih yang menyebabkan kemiskinan? Kalau dari penjelasan Bank Dunia, kemiskinan itu disebabkan karena yang pertama adalah keterbatasan ketersediaan bahan kebutuhan dasar dan prasarana. Artinya pelayanan dasarnya masih masih terbatas di sini. Kemudian yang kedua, kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor. Bisa jadi pemerintah kurang memperhatikan pedesaan atau terlalu heavy atau terlalu fokus kepada sektor pembangunan infrastruktur ataupun yang lainnya di perkotaan, sehingga mengabaikan wilayah lain misalkan pedesaan, atau terlalu mengejar pertumbuhan dari sektor manufaktur, industrialisasi dan sebagainya, sehingga mungkin pertaniannya kurang diperhatikan. Nah, ini artinya terjadi bias di situ antar antar sektor atau antar wilayah. Kemudian yang ketiga, adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung. Eh, Clear ya di sini, kalau misalkan di sini berarti anggota masyarakat yang mungkin punya akses terhadap pendidikan lebih baik atau modal yang lebih kuat, tentu dia akan lebih bisa survive, bisa berkembang dibandingkan masyarakat yang akses modalnya terbatas atau tingkat pendidikannya kurang. Kemudian yang keempat, adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan di antara sektor ekonomi. Berbagai strata sumber daya, kualitas sumber daya manusia ataupun berbagai sektor aktivitas perekonomian itu akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan, tingkat pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat. Kemudian yang kelima, rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat. Ini
biasanya disebabkan karena keterbatasan berbagai aktivitas perekonomian di desa. Kalau di desa misalkan hanya ada pertanian, ya udah itu aja biasanya, tapi sektor-sektor lain kurang berkembang. Oleh karena itu eh, menciptakan berbagai aktivitas atau sumber perekonomian baru itu menjadi penting yang diharapkan dapat mengembangkan aktivitas dan produktivitas perekonomian di desa. Kemudian yang berikutnya adalah budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya. Adat istiadat ataupun kebiasaan suatu masyarakat itu juga berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya alamnya. Kemudian tidak adanya tata kelola yang bersih dan baik. Nah, ini menjadi PR kita di level desa ataupun bahkan di sampai di atasnya gitu ya. Kita mungkin bahasa saya kekurangan pemimpin yang berintegritas gitu ya, yang paham akan kebutuhan masyarakatnya, mau bekerja untuk mensejahterakan masyarakat. Berbagai godaan dan segala macam itu kadang yang menyebabkan integritas pemimpin kita tuh masih masih sering dipertanyakan. Nah, kalau belum tercipta good governance di level desa, ini yang ditengarai menjadi salah satu penyebab kenapa pemerintahan desa dengan berbagai akses dana desa yang besar masih belum juga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Yang berikutnya adalah pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan. Eksploitasi secara berlebihan tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan itu juga akan berdampak negatif terhadap keberlanjutan tidak hanya lingkungan di wilayah tersebut, tetapi akan berdampak kepada sektor yang lainnya, entah itu ekonomi, sosial, ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, pembangunan yang berwawasan lingkungan yang seimbang antara upaya pemanfaatan dengan pelestarian itu menjadi hal yang penting untuk dipahami oleh setiap elemen masyarakat ataupun pengambil kebijakan di level desa ataupun di level yang atasnya lagi. Oke, ini mungkin sebagai tambahan saja, ternyata sudah tahu kan ya Gini rasio. Gini rasio itu ukuran yang digunakan untuk mengukur ketimpangan. Mungkin bisa dikatakan berbagai data bilang jumlah penduduk miskin di Indonesia terus berkurang dari tahun ke tahun gitu. Tapi kalau ingin melihat sebagai bagaimana sih tingkat pemerataannya, apakah memang uh, pendapatannya itu terdistribusi secara merata bagi seluruh masyarakat. Nah, Gini rasio ini digunakan untuk melihat itu. Jadi bagaimana tingkat pemerataan pendapatan masyarakat itu berdasarkan Gini rasio itu. Kalau misalkan semakin mendekati all itu berarti tingkat ketimpangannya akan semakin rendah. Kalau ini dilihat dari Gini rasio tahun 98 sampai 2004, ternyata memang kita masih cenderung tinggi. Artinya memang ada kelompok masyarakat yang sangat kaya, pendapatannya sangat tinggi, tapi di sisi lain masih ada kelompok masyarakat yang sangat sangat miskin gitu ya, atau bahasanya pendapatannya sangat rendah. Nah, ini mungkin tambahan terkait data penduduk miskin di Indonesia yang di breakdown berdasarkan desa kota. Ternyata memang lebih banyak jumlah penduduk miskin yang tinggal di desa dibandingkan di perkotaan. Nah, dari berbagai kondisi tersebut, dari berbagai data yang ada, kemudian pemerintah mulai merancang berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Kalau tadi dikatakan berbicara data, berbicara angka, memang diketahui jumlah penduduk miskin yang tinggal di desa lebih banyak. Dan kalau misalkan dikaitkan dengan karakteristik pedesaan di Indonesia, sebagian besar aktivitas utamanya masyarakat desa yang tinggal di pedesaan adalah pertanian. Nah, oleh karena itu, pada tahun 2008, pemerintah itu mengeluarkan program yang disebut sebagai pengembangan usaha agribisnis pedesaan. Nah, PUAP ini tidak bisa dipisahkan dengan namanya program PNPM Mandiri. Saya lupa kepanjangannya ya. Tapi ini di launch pada tahun 2008 di bawah koordinasi Menko Kesra, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Kalau sekarang ini sudah tidak ada kementerian ini, beberapa tupoksinya itu masuk ke bawah Kementerian Koordinator Perekonomian, sebagian lagi ke kementerian yang
PMK ya, pembangunan manusia dan kebudayaan, sebagian masuk ke sana. Nah, PUAP, saya kembali lagi ke PUAP. Program ini difokuskan bagi pemberdayaan petani miskin yang tidak bisa memiliki akses pembiayaan kepada lembaga keuangan. Di minggu lalu saya sampaikan bahwasannya memang kalau kita berbicara keterbatasan modal, petani itu punya akses yang sangat terbatas untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan formal. Dalam hal ini adalah bank. Oleh karena itu, pemerintah mulai merancang program PUAP ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas permodalan petani. Nah, PUAP dirancang untuk merubah petani subsisten tradisional menjadi petani modern yang berwawasan agribisnis. Kalau misalkan akses modalnya atau kemampuan modalnya sudah meningkat, diharapkan petani menjadi lebih mampu untuk mengelola usaha taninya menjadi lebih modern dan berwawasan agribisnis. Nah, ini PUAP ini merupakan program pemberdayaan, bukan bantuan langsung tunai atau BLT. Jadi tidak diberikan uang dalam bentuk cash gitu ya. Petani harus ada program pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator untuk memberdayakan petani untuk mengelola ataupun mengakses dana PUAP ini. Kemudian dana BLM PUAP adalah dana stimulus penguatan modal bagi Gapoktan untuk membiayai usaha tani anggotanya. Ini sudah kita diskusikan minggu lalu. Nah, kemudian Gapoktan PUAP diharapkan dapat tumbuh menjadi lembaga keuangan mikro. Agribisnis atau LKMA ini beberapa tahun lalu sempat ramai, tapi memang tidak semuanya bisa sustain sampai sekarang. Artinya beberapa tahun yang lalu mungkin banyak berdiri LKMA sebagai cikal bakal atau hasil dari PUAP ini, tapi kemudian entah kenapa mismatch dari sisi policy-nya, dari sisi kebijakannya atau apa, kemudian memang kalau kita lihat mungkin kita cek sekarang sangat sedikit yang masih bertahan LKMA ini atau Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis. Nah, ini mungkin secara konseptual tentang PUAP itu diharapkan PUAP itu dapat meningkatkan pembangunan desa dan pertanian dan mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Nah, kenapa program ini didorong? Karena memang dari berdasarkan hasil kajian ataupun analisis diketahui akses sumber pemodalan petani di pedesaan itu sangat terbatas, kemudian akses pasar dan teknologinya juga terbatas, kemudian dari sisi tata kelola organisasi petani juga itu masih sangat lemah. Dinamikanya belum ada ataupun yang lainnya. Kemudian salah satu solusinya adalah yang didorong PNPM Mandiri lewat PUAP ini untuk yang sektor pertanian. Nah, ini bentuknya adalah pelatihan bagi Gapoktan di, dibimbing oleh seorang pendamping atau fasilitator pelatihan dan pendampingan. Kemudian setelah itu nanti ada akses untuk permodalan bagi petani ataupun rumah tangga petani miskin. Ini mungkin untuk manfaatnya bisa teman-teman pelajari sendiri, nanti bisa dibaca. Ini sudah kita bahas ke minggu lalu. Kemudian ini bentuk strateginya mulai dari pemberdayaan masyarakat, kemudian optimalisasi potensi agribisnis di desa. Artinya setiap desa itu harus bisa menggali potensinya apa dan itu kemudian yang didorong untuk dioptimalkan. Kemudian yang ketiga adalah penguatan modalnya lewat berbagai bantuan permodalan. Kemudian yang keempat adalah pendampingan bagi Gapoktan oleh seorang fasilitator. Nah, ini adalah ruang lingkupnya. Mulai dari identifikasi dan penetapan desanya, kemudian identifikasi penetapan Gapoktan, pelatihan bagi fasilitator, rekrutmen, sosialisasi, pendampingan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Oke, ini mungkin pola dasar PUAP dimulai dari ada diklat, pendidikan dan pelatihan terkait kepemimpinan, kewirausahaan dan manajemen bagi kelompok tani ataupun petaninya. Yang pertama mungkin yang perlu dilatih dulu adalah fasilitatornya. Kemudian fasilitator ini nanti yang akan bertugas untuk turun langsung ke petani, memberikan pendidikan dan pelatihan terkait kepemimpinan, kewirausahaan dan manajemen usaha tani ataupun agribisnis kepada setiap kelompok tani yang dia dampingi. Outputnya dari berbagai program ini diharapkan kelompok tani ataupun gapoktan tadi itu bisa menjadi lebih produktif sehingga lebih 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 berdaya, lebih mandiri dalam mengelola usaha tani dan agribisnisnya. Ini adalah
outcome atau luaran dari program PUAP ini. Yang pertama mulai berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga di lokasi PUAP, kemudian berfungsinya Gapoktan sebagai lembaga ekonomi petani di desa. Kemudian yang ketiga adalah berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di pedesaan. Nah, itu tadi PUAP. Kemudian satu lagi program yang menjadi lesson learn atau studi kasus dalam perkuliahan kita adalah BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Ini sebenarnya yang lebih baru dibandingkan PUAP. Dan ini terkait erat dengan kebijakan pemerintah yang memberikan dana desa dan jumlahnya lumayan besar. Makanya BUMDes ini diharapkan menjadi semacam unit usaha produktif yang dimiliki oleh desa, di mana pada akhirnya profit atau keuntungan yang diperoleh oleh BUMDes ini mampu menopang kehidupan perekonomian di desa tersebut. Nah, ini secara definisi, BUMDes itu adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa layanan, ataupun usaha lainnya dan digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa. Jadi kalau modalnya atau pemegang saham utama dari BUMDes ini adalah pemerintah desa, di mana biasanya sumber modal yang diseluruhkan oleh pemerintah desa itu berasal dari dana desa yang diperoleh oleh desa tersebut. Nah, dari sisi tujuannya, BUMDes itu bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan asetnya, kemudian meningkatkan usaha masyarakat yang ada di desa tersebut, mengembangkan rencana kerja, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat atau pendapatan serta pendapatan asli desa. Otomatis ya ketika misalkan BUMDes ini sudah berjalan, pasti berbagai aktivitas ekonomi baru akan tercipta di sini, tergantung seberapa kreatif masyarakat desa tersebut atau BUMDes tersebut dalam mengelola potensi yang ada di desa tersebut. Sampai akhirnya memang ini akan berpengaruh atau berdampak kepada tingkat pendapatan dan pendapatan asli desa tersebut. Nah, BUMDes ini sebagai lembaga ekonomi desa yang sifatnya mungkin bentuknya seperti BUMN dalam konteks negara. Jadi dia modal investor utamanya, pemilik sahamnya adalah pemerintah desa tersebut, tapi dia berperan atau bertugas untuk mencari keuntungan, di mana keuntungan tersebut tidak hanya dimanfaatkan atau penerima manfaatnya tidak hanya orang-orang yang terlibat di BUMDes, tapi seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut. Nah, sebagai lembaga ekonomi desa, BUMDes ini memiliki peran strategis untuk menggairahkan ekonomi desa. Artinya berbagai aktivitas yang dilakukan oleh BUMDes itu diharapkan bisa mengenerate berbagai aktivitas perekonomian sehingga itu bisa uh, apa menjadi sumber penghasilan atau pendapatan baru bagi masyarakat. Yang kedua, keunikan BUMDes ini merupakan sebuah usaha desa yang dimiliki secara kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat. Jadi prinsip dari kita oleh kita untuk kita itu memang benar-benar diterapkan di BUMDes ini. Kemudian yang ketiga, BUMDes dibentuk atas dasar komitmen bersama masyarakat desa untuk saling bekerja sama dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat. Nah, oleh karena itu salah satu kalau ngelihat dari filosofinya dari konstruksi BUMDes ini, salah satu peran pentingnya di sini adalah aspek leadership dari seorang pimpinan, entah itu kepala desa ataupun direktur atau CEO BUMDesnya ini. Bagaimana dia harus membangun visi, bisa menggerakkan masyarakatnya, bisa pandai mengelola atau melihat potensi yang dimiliki desa tersebut sehingga dari potensi tersebut dia bisa menciptakan aktivitas perekonomian baru yang bisa menghadirkan atau mendatangkan keuntungan bagi uh, institusi ataupun bagi masyarakat desa tersebut. Nah, dari tiga aspek ini BUMDes itu memiliki nilai transformasi sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu memang dia berperan penting sebagai pilar demokrasi ekonomi di pedesaan. Nah, pendirian BUMDes ini diharapkan dapat menjadi alternatif guna mengembangkan roda perekonomian di desa. Ada beberapa hal yang harus segera dilakukan dalam rangka penataan perekonomian di desa melalui BUMDes, antara lain yang pertama adalah memperkuat kapasitas masyarakatnya untuk mengawasi berjalannya usaha BUMDes. Karena memang ini dikelola biasanya menjadi tidak semua masyarakat itu
terlibat secara aktif dalam BUMDes. Oleh karena itu masyarakat itu harus mengawasi secara secara aktif pelaksanaan BUMDes, jalannya operasional BUMDes itu seperti apa. Kemudian yang kedua, struktur organisasi BUMDes yang menunjukkan peranan kuat dan peran pemerintah desa harus dikurangi, namun tetap memperhatikan penasehat dijabat secara ex officio oleh kepala desa. Nah, idealnya seperti itu. Jadi ini adalah lembaga ekonomi produktif yang harus dipisahkan cawe-cawe antara cawe-cawe si kepala desa selaku lembaga eksekutif dalam pelaksanaan BUMDes ini harus harus dikurangi. Harapannya apa? Karena memang biar dia memiliki keleluasan untuk bergerak sehingga bisa memperoleh menjalankan operasionalnya dengan lebih optimal dan menghasilkan keuntungan yang lebih optimal bagi desa. Kemudian yang ketiga, kegiatan ekonomi harus mengakar dengan kondisi sosial masyarakat. Ini pentingnya identifikasi di awal, potensinya apa, problemsnya apa, kondisi sosial ekonomi, budayanya seperti apa, sehingga dari hasil identifikasi tersebut diharapkan memang aktivitas ekonomi BUMDes bisa sejalan dengan karakter dari masyarakat di desa tersebut. Yang keempat, kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi dan aset yang dimiliki oleh masyarakat desa, biar nggak terlalu jauh, biar tidak bisa bisa diterima, bisa optimal dalam sisi perkembangan usahanya. Ini menjadi hal penting untuk dilakukan. Yang kelima, pendistribusian manfaat BUMDes harus dilakukan secara adil, jelas, transparan, dan modern. Artinya aspek ini menjadi penting untuk dilakukan atau diperhatikan oleh khususnya bagi orang-orang yang terlibat di BUMDes. Biar memang sustainability-nya, tingkat kepercayaannya, kemudian integritasnya itu perlu perlu dijaga oleh orang-orang yang terlibat dalam BUMDes. Nah, ini kalau dilihat secara data, sampai ini datanya agak lama ya teman-teman, di tahun 2017 saya kemarin belum sempat update, itu total ada 18.446 BUMDes, dan memang dari visinya pemerintah itu diharapkan one one village one BUMDes, ada satu BUMDes di setiap desa yang itu diharapkan mampu menjadi sumber aktivitas perekonomian produktif di setiap desa tersebut. Dan kalau dilihat di sini, dari 33 provinsi di Indonesia, jumlah BUMDes paling banyak itu di Aceh dengan jumlah 6.728 BUMDes. Ini mungkin data 2017 ya. Kalau sampai dengan 2023 tentu akan berubah lagi data ini. Nah, pengembangan usaha BUMDes ini contohnya. Kalau kemarin di diskusi kita, teman-teman banyak menyoroti BUMDes paling banyak bentuknya toko kelontong gitu ya, Alfamart, Alfamart skala lokal gitu. Ternyata sebenarnya eh, idealnya tidak harus seperti itu. Walaupun mungkin BUMDes itu punya banyak usaha produktif, salah satunya toko kelontong ya nggak masalah. Tapi eh, belum tentu setiap desa harus punya seperti itu. Itu bukan bukan pakem gitu ya. Tapi kalau misalkan ada desa yang ingin bergerak di sektor lain ya tidak masalah gitu. Kalau itu disesuaikan dengan analisis situasi dan analisis potensi yang dimiliki desa tersebut. Ini contohnya kalau misalkan dia punya sosial bisnis, misalkan dalam bentuk penyediaan air minum bagi desa, usaha listrik. Kalau misalkan di desa itu belum terjangkau PLN, misalkan BUMDes yang mengembangkan listrik mikrohidro ataupun tenaga surya yang skala kecil yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakatnya, kemudian lumbung pangan, sumber daya lokal dan teknologi tempat guna lainnya. Kemudian ada juga bisnis penyewaan, misalkan BUMDesnya punya usaha uh, rental mobil atau rental speedboat, misalkan kalau misalkan desa yang di kepulauan gitu, atau perkakas pesta gitu kan banyak nih yang buat hajatan, kondangan, wedding dan segala macam, sekalian dengan cateringnya mungkin, atau kalau misalkan BUMDesnya punya gedung, gedungnya itu bisa disewakan bagi masyarakat yang mau menggunakan dan lain-lain. Atau usaha perantara, contohnya adalah usaha pembayaran listrik, itu kan banyak mungkin di desa yang tidak, masyarakatnya yang mungkin belum belum punya pengetahuan atau punya akses terbatas untuk mobile banking atau seperti apa, atau belum tahu. Nah, BUMDes bisa saja mengembangkan unit usaha seperti ini untuk membantu masyarakat, mempermudah mereka dalam berbagai transaksi keuangan.
Atau ini contoh-contoh lainnya ada juga yang produksi atau dagang. Mungkin contohnya yang kemarin kita bahas di sini toko kelontong dan segala macam itu di sini, atau bisnis keuangan, misalkan bentuknya koperasi simpan pinjam itu juga banyak yang sudah berkembang, atau usaha bersama eh, ini dapat berdiri sendiri atau diatur berdasarkan sinergi dari BUMDes dan tumbuh bersama masyarakat lainnya. Ini juga banyak banyak berkembang ya, pengembangan desa wisata dan segala macam yang melibatkan berbagai investor dari luar dari pemerintah desa tersebut. Itu juga mulai banyak berkembang saat ini. Artinya memang berbagai apa contoh-contoh jenis usaha tadi ini menjadi kebebasan bagi BUMDes atau bagi pemerintah desa untuk mengembangkannya disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Nah, ini mungkin beberapa permasalahan pengembangan BUMDes di Indonesia. Yang pertama adalah iklim berusaha belum kondusif, masih banyak obstacle-obstacle, masih banyak keterbatasan, sehingga memang tidak semua rencana yang disusun atau usaha yang dijalankan itu bisa berjalan dengan optimal. Yang kedua ada keterbatasan informasi dan akses pasar. eh, Ya mungkin struktur pasarnya tidak bersaing sempurna atau mendekati persaingan sempurna, masih yang monopolistik ataupun yang lainnya, sehingga uh, sumber daya itu atau informasi itu dikuasai oleh satu atau beberapa pihak tertentu. Akhirnya ketika BUMDes ingin masuk ke sana, dia punya banyak penghalang, punya banyak barrier untuk ke sana. Kemudian yang ketiga, rendahnya produktivitas. Uh, ini dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, kapasitas sumber daya alam dan segala macam itu yang ataupun teknologi yang ada di wilayah tersebut itu akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas ini. Kemudian yang keempat adalah keterbatasan dari sisi modal, dan yang kelima adalah rendahnya jiwa dan semangat wirausaha. Karena yang kelima ini sebenarnya sangat penting ya, tidak semua orang di desa atau di BUMDes itu paham tentang entrepreneurship. Makanya seperti saya katakan kemarin, pemerintah desa itu sekarang punya tren untuk meng-hire tenaga kerja terdidik untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes atau pemerintahan tata kelola di desa. Seperti itu. Nah, ini mungkin dalam hal ini adalah pemanfaatan dana desa untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi desa. Karena BUMDes itu diarahkan memang untuk pengembangan aktivitas perekonomian di desa dan sumber utamanya adalah dari dana desa, sudah otomatis memang optimalisasi penggunaan dana desa itu tidak hanya fokus kepada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain, tapi juga harus pemerintah desa harus secara kreatif mengalokasikan sebagian dari dana desa itu untuk usaha-usaha yang sifatnya produktif, di mana itu nanti diharapkan bisa sustain dalam jangka panjang dan itu bisa mendukung bagi eh, pengembangan aktivitas perekonomian di desa sampai akhirnya itu bisa berdampak kepada peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut. Oke, ini terkait pengembangan BUMDes juga harus didorong dengan menggunakan konsep dan pendekatan ekonomi kreatif. Berarti mampu menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, eh, out of the box, invention dan innovation. Jadi kalau kemarin kita berbicara kenapa kelontong-kelontong terus setiap desa itu karena mungkin bisa jadi yaitu di masyarakatnya kurang kreatif. Kalau kata siapa kemarin Faza ya bilang ya seperti itu, kurang kreatif, mungkin kurang pengetahuan, kurang pengalaman, atau mungkin kalau bahasa yang lebih lebih mudah mainnya kurang jauh gitu. Karena mungkin dia hanya ngelihat desa sebelahnya lagi. Oh ternyata usahanya BUMDes adalah toko kelontong. Akhirnya mereka bangun lagi toko kelontong di desanya. Padahal harusnya tidak seperti itu. Kalau misalkan desa tersebut punya potensi yang lain. Nah, potensi itu yang harusnya bisa digali dan dikembangkan oleh BUMDesnya. Nah, kemudian ekonomi kreatif merupakan era baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. At least kalau misalkan sama-sama toko kelontong, kita harus cari value-nya, bedanya desa kita apa. Misalkan kita menampung barang-barang yang atau menjual barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat sendiri. Misalkan kalau di desa itu ada UMKM yang menghasilkan gula kelapa ataupun segala macam, oh ya mungkin ini toko kelontongnya menjadi semacam penampung bagi usaha gula kelapa yang dihasilkan oleh masyarakat. Kemudian dia
mengembangkan pemasarannya secara digital ataupun yang lainnya sehingga bisa menjangkau masyarakat yang lain yang lebih jauh dari sisi jarak dibandingkan hanya fokus ke masyarakat di desa tersebut. Itu sama-sama usaha dagang, usaha kelontong, tapi mungkin dia punya value lebih dari sisi produk yang dijual ataupun jangkauan pemasarannya. Kemudian yang ketiga dengan ekonomi kreatif akan menciptakan nilai tambah secara ekonomi dan nilai tambah sosial dan budaya. Ini adalah uh, output ataupun outcome dari kalau kita mengembangkan kreativitas dalam pengembangan BUMDes di wilayah kita. Nah, ini yang tidak kalah penting ya sudah saya singgung juga bagaimana pemasaran itu menjadi peran yang penting kalau misalkan BUMDesnya adalah menghasilkan produk-produk dari yang dihasilkan oleh masyarakat. Jadi kita tidak hanya fokus kepada pemasaran terbatas di wilayah kita, tapi kita harus menjangkau wilayah yang lebih luas lagi sehingga produk-produk yang kita hasilkan itu bisa bisa mengakses atau memiliki jangkauan yang lebih luas. Yang terakhir ini adalah terkait peningkatan daya saing, bagaimana pemerintah itu mengkategorikan berbagai BUMDes berdasarkan level-levelnya, mulai dari BUMDes muda atau baru berjalan, di mana BUMDes ini dikatakan belum kompetitif dari sisi biaya dan pemasaran, kemudian BUMDes madya, BUMDes ini sudah cukup kompetitif, hanya saja dari sisi biaya atau pemasarannya masih terbatas. Kemudian BUMDes Nindya atau Mandiri, dia kompetitif dari sisi biaya dan pemasaran. Nah, kebijakan uh, ini mungkin kalau contohnya adalah BUMDes yang bergerak di bidang energi baru terbarukan gitu ya. Eh, ini mungkin saya skip dulu kalau yang terkait ini. Nah, eh, ini mungkin kalau misalkan kita punya, jangan salah teman-teman, banyak beberapa BUMDes itu yang bisa melakukan ekspor terhadap produk-produk, terutama itu produk-produk ekonomi kreatif ya, misalkan kerajinan dari UMKM yang punya nilai seni tinggi, itu sudah mulai merambah pasar-pasar di luar negeri. Oleh karena itu potensi pentingnya kita menggali potensi yang ada di setiap desa itu seperti itu, biar memang kita tahu keunggulan produk kita atau wilayah kita itu seperti apa sehingga nanti kita bisa kembangkan dari sisi pemasarannya untuk jangkauan yang lebih luas lagi. Nah, oleh karena itu penting juga untuk memahami beberapa hal terkait international trade atau perdagangan bebas keluar dan segala macam, terutama tentang impor, biaya ekspor dan segala macam itu atau perlu perlu dipahami oleh fasilitator ataupun pengelola BUMDes itu. Nah, eh, ini mungkin yang terakhir yang ingin saya sampaikan, yang saya tekankan di sini dalam keberhasilan suatu BUMDes itu selain memang faktor utamanya adalah integritas dan visi dari seorang pemimpin di desa, entah itu kepala desa ataupun direktur BUMDesnya. Nah, peran fasilitator itu menjadi hal yang sangat penting juga karena untuk menyiapkan kondisi tersebut. Di beberapa desa mungkin fasilitator ini memiliki peran yang sangat vital untuk mendampingi masyarakat mulai dari misalkan menggali potensi, mengenali wilayahnya sampai ke proses pendirian ataupun operasionalisasi dari BUMDes tersebut. Nah, oleh karena itu fasilitator di sini memiliki peran yang strategis untuk mendampingi petani, membantu petani atau membantu masyarakat di desa itu untuk mengembangkan BUMDesnya, tidak hanya mungkin transfer informasi ataupun pengetahuan, tapi bagaimana ia juga memiliki peran penting untuk menguatkan kapasitas petaninya atau masyarakatnya. Eh, Mungkin membantu dari sisi jaringan pemasaran dan segala macam itu menjadi peran ataupun hal-hal yang dapat dilakukan oleh fasilitator pemberdaya masyarakat. Oke, itu mungkin yang video penjelasan terkait materi studi kasus tentang PUAP dan BUMDes. Di minggu lalu sebenarnya kita sudah cukup banyak diskusi dan teman-teman sudah harusnya sudah memiliki
pengetahuan dan pemahaman yang cukup baik tentang PUAP dan BUMDes karena ini memang lebih banyak kontekstual kita melihat pembelajaran yang sudah terjadi di lapangan seperti apa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.